Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang viewer semuanya. Kembali lagi nih OIA UAD Sharing Session kembali ya. Setiap minggu kita insya Allah selalu rutin gitu ya mengadakan talk show, mengadakan sharing-sharing bersama para narasumber kita yang notabene adalah mahasiswa, mungkin bisa jadi nanti ada dosen juga di sini gitu kan, untuk berbagi cerita seputar pengalaman kegiatan internasional mereka kepada viewer semuanya. Oke, semoga viewers tetap selalu sehat ya. Jangan lupa ajak teman-temannya untuk bergabung. Kalau yang udah bergabung nih, boleh kasih like dulu ya, boleh kasih love dulu, share juga nih. Yuk, cepetan, tak tunggu. Share dulu sebanyak-banyaknya ke Facebook-nya langsung, ke WhatsApp, ke Instagram, ke grup WhatsApp, kemanapun ya. Ajak teman-temannya buat gabung biar kita seru-seru di sini. Karena hari ini kita akan membahas tema yang menarik juga pastinya ya. Kapan sih ya OIA sharing session ini nggak menarik, weh. Sombong ya. Oke, tema kita hari ini seperti viewers yang sudah lihat di belakang ya. Kelihatan nggak tuh posnya? Kelihatan ya. Adalah magang mengajar di sekolah luar negeri. Nah, mungkin kalau teman-teman viewers ingat, kemarin itu sempat juga ada topik tentang mengajar di luar negeri, tapi itu adalah alumni. Nah, yang kali ini akan kita bahas, kita dengarkan ceritanya adalah dari mahasiswa gitu. Jadi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang mereka istilahnya kalau anak-anak FKIP nih mungkin familiar dengan kata PPL gitu ya, magang mengajarnya. Nah, kali ini cerita magang mengajarnya adalah di sekolah luar negeri gitu. Nah, seperti biasa nih, kembali mengingatkan ya, kalau di UAD itu tidak hanya program magang mengajar di sekolah luar negeri ini, tapi banyak banget program ataupun kegiatan internasional lainnya gitu. Ada apa aja sih? Ada joint degree, ada credit transfer system, kemudian ada juga AIMS, ASEAN International Mobility for Students, kemudian ada juga nih program yang untuk mahasiswa asing gitu seperti BIPA Bahasa Indonesia bagi penutur asing gitu. Terus kemudian ada juga beasiswa Persyarikatan Muhammadiyah. Terus ada juga kalau untuk mahasiswa kita ada juga KKN internasional gitu. Terus ada juga tadi alumni mengajar dan masih banyak lagi program internasional lainnya. Jadi kalau viewer semuanya pengen tahu ya penasaran kayak apa sih programnya gitu ya, bisa langsung nonton Facebook Live yang sebelum-sebelumnya ya, atau langsung kepoin Instagramnya OIAUAD ya, ada Instagram, ada Facebook, ada juga Twitter, kemudian kita juga punya YouTube channel. Nah, kalau di YouTube kan bisa nonton tuh ya gimana waktu mahasiswa kita berkegiatan di Malaysia, di Thailand, kayak gitu. Atau kalau viewers juga pengen lebih detail lagi seperti apa programnya, bisa langsung kunjungi website. Ya Allah, saking semangatnya ngomong sampai belibet gitu. Kunjungi website kita di www.oiauad.ac.id. Oke, itu dia tadi ya. Jangan lupa habis ini ya, habis nonton sharing session ini langsung ya kepoin sosial medianya kita. Oke, tanpa berlama-lama ya, seperti yang sudah saya sampaikan di awal, topik kita adalah magang mengajar di sekolah luar negeri dan narasumber kita ya sudah ada di belakang saya, fotonya aja ya, bukan orangnya beneran. Dan kali ini kita akan berbicara tentang program Si Teacher ya. Si Teacher itu adalah program dari SIMEO yaitu Southeast Asian Minister of Education Organization. Jadi kayak organisasi tentang pendidikan gitu yang lingkupnya adalah ASEAN gitu. Jadi negara-negara di ASEAN dan program Si Teacher ini bertujuan untuk memberikan pengalaman internasional kepada para mahasiswa untuk melakukan praktik atau magang mengajar di negara-negara yang ada di ASEAN. Nah, intinya sih si teacher ini adalah PPL ya kalau anak FKIP sebutnya. PPL di luar negeri dengan skema yang sudah ditentukan gitu. Nah, UAD sendiri sudah mengikuti program ini semenjak tahun 2018 gitu. Nah, hari ini kita akan bertemu langsung dengan para pelaku para mahasiswa UAD yang waktu itu mengikuti program Si Teacher ini. Oke, yang pertama nih saya kenalkan ada Ibu Suryani. Assalamualaikum Ibu Suryani. Waalaikumsalam, Mbak Novi. Sehat-sehat ya Bu. Alhamdulillah, sehat. Ya.
Oke. Nah, Ibu Suryani ini teman-teman adalah mahasiswa, tapi sekarang sudah statusnya si alumni gitu ya. Alumni dari program studi PG PAUD ya, Pendidikan Anak Usia Dini. Dan waktu itu Ibu Suryani melakukan program si teacher ini di Tepsatri Rajabat University Anuban Lopburi School 2018 di Thailand nih, viewers. Nah, Ibu Suryani ini selain pengalaman internasional, viewers, Ibu Suryani juga mempunyai pengalaman ataupun prestasi di lingkup nasional atau daerah gitu ya. Salah satunya ada beberapa sih, bukan salah satu. Ibu Suryani ini pernah mendapatkan juara 2 lomba bercerita tanpa alat tingkat kota bagi guru ABA. Wih, juara 2 luar biasa. Guru berprestasi gitu ya Bu Suryani. Terus Bu Suryani juga pernah mendapat juara harapan 3 lomba tari kreasi baru tingkat nasional nih viewers. Wih, jadi tidak hanya di level daerah tapi juga nasional gitu. Dan Ibu Suryani ini adalah anggota dari PCA atau pengurus cabang Aisyah, betul ya Bu? Iya. Oke, PCA Kecamatan Paku Alaman, dan juga Ibu Suryani ini adalah anggota dari Ikatan Guru TK ABA Kota Yogyakarta. Oke, sip. Jadi emang Bu Suryani ini seperti prodinya, asal prodinya ya memang aktif banget bergerak di bidang PG PAUD gitu ya, urusan dengan anak-anak usia dini gitu. Oke, selanjutnya kita akan kenalkan juga narasumber kita yang kedua adalah Mbak Siti Aminah. Assalamualaikum Mbak Aminah. Waalaikumsalam, halo Mbak Novi. Sehat ya Mbak? Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah sehat. Oke, nah Mbak Aminah ini, kita panggilnya Aminah ya viewers biar akrab. Mbak Aminah ini adalah masih mahasiswa dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Dan kemarin Mbak Aminah ini mengajar di Benguet State University. Bacanya betul ya Mbak? Ya, Benguet. State University Secondary Laboratory School Philippines pada tahun 2019 gitu. Oke. Nah, Mbak Aminah ini ya viewers, seperti halnya Bu Suryani juga nih, tidak hanya berkegiatan di lingkup internasional, tapi juga memang di dalam negeri sendiri Mbak Aminah ini aktif banget gitu organisasinya. Misalnya Mbak Aminah ini menjadi koordinator wilayah DIY di Forum Gerakan Mahasiswa Mengajar Indonesia dari tahun 2018 sampai tahun 2019. Oke, kemudian Mbak Aminah juga pernah menjadi penanggung jawab atau penasehat di Gerakan Mengajar Inspiring Teacher pada tahun 2019 sampai 2020 ini. Wow, memang ini passion-nya gitu ya Mbak di bidang pendidikan gitu ya. Kemudian juga Mbak Aminah menjadi penanggung jawab International Discussion and Cultural Performance dari BEM UAD X UITM 2020. Jadi memang aktif organisasi banget nih, karena Mbak Aminah juga anak BEM gitu ya sebutannya. Dan tidak hanya itu, Mbak Aminah juga berprestasi di bidang di lingkup internasional, terbukti dengan mengikuti program Si Teacher ini. Oke, luar biasa Mbak Aminah. Selanjutnya kita ke narasumber kita yang ketiga nih, yang paling ganteng dewe gitu ya. Ada sendiri di sini gitu. Ada Mas Rifan Gestiardi. Halo Mas Rifan, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam Mbak. Sehat ya Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, oke. Sangat baik. Sangat baik, mantap. Nah, Mas Rifan ini viewers adalah alumni dari Prodi PGSD gitu ya. Satu tetanggaan dengan Ibu Suryani begitu ya. Kalau di UAD PGSD PG PAUD gitu. Nah, kemarin Mas Rifan ini mengikuti program Si Teacher di University of San Carlos BAD South Campus, Philippines. Betul ya? Betul. Nah, dan Mas Rifan ini juga nggak kalah sama dua narasumber kita yang sebelumnya. Dia juga berprestasi di bidang di lingkup internasional gitu ya. Nah, salah duanya Mas Rifan itu pernah mengikuti Asia World Model Nations kedua tahun 2019 dan menjadi delegasi UAD di Beijing University of Chemical Technology Summer Camp pada tahun 2019. Betul ya Mas Rifan? Betul. Luar biasa. Jadi narasumber kita pada hari ini itu tidak hanya ya berprestasi di lingkup nasional ataupun internasional, tapi juga memang
aktif gitu ya sebagai mahasiswa, nggak cuman kuliah aja gitu ya, ada juga lah kegiatannya gitu yang lain. Oke, sip. Seperti yang judulnya, kita hari ini akan mendengarkan cerita dari para narasumber kita, gimana sih ketika mereka kemarin ya magang mengajar tapi di sekolah luar negeri gitu. Keseruannya apa sih? Tantangannya apa sih? Yuk kita mulai talk show kita pada hari ini. Pertanyaan mengawali deh. Awalnya tahu, oh ada nih program Si Teacher, ada magang di luar negeri. Itu dari mana? Terus bayangannya seperti apa? Boleh Mbak Aminah dulu? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi waktu itu tuh pas ada tahu itu kan kebenaran dari KUI juga, Mbak. Nah, tapi nggak terlalu notice dulu. Terus kemudian saya tahu dari dosen saya, beliau adalah Miss Ratri. Nah, Miss Ratri itu kayak nge-share gitu kan, ada nggak yang minat atau ingin belajar, ingin mencari pengalaman untuk mengajar di luar negeri gitu kan. Nah, pada saat itu kan kebetulan juga saya sangat aktif di organisasi, jadi pengen nyoba juga gitu kan. Akhirnya saya menghubungi beliau, Miss Ratri, untuk nanya-nanya. Akhirnya daftarlah itu di KUI gitu kan. Nah, waktu di KUI kan ada berbagai step dari langkah-langkah gitu kan, ada interview, terus kemudian ya jadi ada beberapa step sebelum kita benar-benar lolos gitu kan, karena waktu itu yang mendaftar juga lumayan gitu kan. Nah, yang diambil itu cuma 8 atau berapa ya, 7 orang gitu. Nah, akhirnya dari yang mulai pertama kita interview, terus kemudian kita juga ada micro teaching gitu kan. Kita mengajar, waktu itu saya tuh ngajar di ITC itu mahasiswa asing gitu kan, ngajar di sana. Terus habis seleksi itu baru deh sama dari host university gitu kan. Oh, ternyata saya rezekinya di Filipina kan. Terus waktu itu sama dekan dari Bengal State University, Faculty of Education. Nah, di situ itu pun saya tuh ada cerita unik, Mbak. Jadi waktu saya di interview sama beliau, saya itu lagi ngurus acara, dan saya lagi bertemu dengan Ustadz Nurholis, waktu itu dekan FAI. Nah, jadi saya tuh interviewnya itu di kantor dekannya FAI di kampus 4. Jadi itu lucu banget, Mbak. Ya, jadi kayak wah, beliau kan dari BSU, dari Benggit itu kan tiba-tiba video call dan minta saat itu juga. Nah, kemudian juga saya lagi ada urusan dengan beliau Pak Ustadz Nurholis, jadi akhirnya saya minta izin duluan untuk interview dengan dekannya gitu kan, dengan Mem Imelda, beliau namanya Mem Imelda. Akhirnya singkat cerita udah selesai itu. Nah, alhamdulillah, saya kira sih waktu itu karena banyak juga yang mendaftar, saya kira tuh saya tidak lolos gitu kan. Tapi wallahu alam ternyata Allah tuh memberikan rezeki ke saya dan dikabarin, dan saya senang dan langsung saya mengabarin Miss Ratri dan juga kaprodi saya waktu itu Pak Ali minta izin ini gitu, Mbak. Ini lucu sekali. Ya, ada step-step prosesnya sampai akhirnya keterima gitu ya, Mbak Aminah. Lumayan, lumayan banget, panjang ya. Bayangannya waktu itu kalau ngajar di luar negeri tuh kayak gimana, Mbak Aminah? Kepikirannya apa gitu? Oh gitu. Kebetulan karena saya juga sangat suka sekali mengajar dan saya suka sekali tantangan gitu ya, Mbak, challenging gitu, belajar terus hal-hal baru. Untuk di Filipina sendiri kan memang alhamdulillah bahasanya kan memang Tagalog, tapi bahasa Inggris kan menjadi bahasa keseharian, jadi daily language mereka juga bisa. Nah, waktu ngajar di sana sih, saya tuh bener-bener excited sih, Mbak, karena pasti mengajar di luar negeri pertama kali gitu kan, walaupun memang kemudian waktu di Indonesia ataupun di dalam negeri juga sering ngajar, cuma kan untuk challenge ngajar dari siswa dari luar negeri kan belum pernah. Nah, itu excited dan bayangannya tuh kayak mereka welcome gitu, kayak excited aja gitu. Itu sih, Mbak. Oke. Jadi excited ya karena emang meskipun belum ada pengalaman gitu ya, tapi ngebayangin karena suka ngajar gitu ya, jadi cukup excited aja meskipun murid-muridnya adalah warga asing gitu ya. Warga asing. Oke, sip. Nah, kita mau dengar juga nih kalau Bu Suryani waktu itu, belum tersambung ya. Ibu Suryani, pertanyaan yang sama kayak Mbak Aminah, kok awalnya bisa ikut program Si Teacher ini gimana tuh, Bu?
awalnya saya dulu Mm-mm. ditawari sama kaprodi saya, ditawari gini, Ibu tertarik nggak untuk mencoba belajar di luar negeri? Katanya Bu Suryani bahasa Inggrisnya lumayan bagus. Sebenarnya saya sendiri nggak pede, tapi kemudian beberapa teman dan dosen itu mengutuk saya, oh saya percaya Bu Suryani Mm-mm. bisa. Ya, akhirnya saya mendaftar. Kemudian Mm. ya karena banyak support dan akhirnya banyak yang mendukung gitu ya, akhirnya saya berangkat. Itu awalnya Oke. seperti Nah, itu. waktu itu, dilanjut, Ibu. Oke, Bu Suryani belum terhubung. Sepertinya sedang ini ya, viewers, nge-freeze. Baiklah, kita sambil menunggu Ibu Suryani, biar nggak freezing gitu ya. Kita alihkan nih, kita lemparkan ya pertanyaannya ke grup yang lain. Ada Mas Rifan. Halo Halo Mas Mbak. Rifan. Pertanyaannya sama nih, boleh cerita nggak awalnya bisa ikut program Si Teacher ini gimana? Oke, baik. Awalnya itu sekitar tahun 2019 awal, bulan Januari, ketika tanggal 1 atau tanggal 2 itu ada sharing tentang Si Teacher. Nah, pada waktu itu saya mengetahui bahwa Si Teacher ini adalah program mengajar di luar negeri seperti magang. Tapi pada saat itu saya sudah mempunyai plan. Pada akhir Januari itu saya ada ikut MUN, Model United Nation di Bangkok, Thailand, dan sudah tidak bisa diganggu gugat. Lalu saya sangat menyayangkan saya tidak bisa ikut awalnya gitu. Saya tidak bisa karena terbentur dari 1 bulan dari akhir bulan itu kan ada MUN. Lalu setelah harapan pesimis karena tidak bisa mengikuti Si Teacher pada bulan Agustus saat PPL, saat magang tepatnya setelah 15 hari, saya tidak menyangka akan ada rezeki seperti ini datang. Mungkin berbeda dari Bu Suryani sama Mbak Siti Aminah, ada seleksi dan lain-lain. Kalau sedangkan dari saya sangat sangat lucky day pada saat itu. Gimana tuh Ketika saya ditunjuk sama Bu Ika dan Kaprodi, kalau Bu Ika nonton atau Kaprodi nonton, saya ucapkan terima kasih setelah sudah menunjuk saya untuk menggantikan teman saya yang tidak bisa ikut. Sangat-sangat mendadak sekali pada saat itu. Jadi saya langsung disuruh berangkat 1 hari sebelum kegiatan di sana. Malamnya saya ditelepon, kemudian sorenya saya disuruh berangkat dari Jakarta begitu. Jadi sangat-sangat mepet sekali dari hal persiapan, prepare, dan pembekalan itu sangat-sangat minim buat saya. Saya hanya berpikir pada saat itu ini tantangan buat saya, ini challenge buat saya. Kapan lagi kesempatan seperti ini akan datang kepada saya? Dan setelah mepet banget, setelah persiapan yang sangat singkat, saya harus mengurus PPL di sini dan kemudian harus mengurus di sana dokumennya. Dan tepat pada saat itu sekitar tanggal 18 Agustus 2019 saya berangkat dari Jakarta sendirian ke Filipina tanpa teman, sedang teman saya itu dari UII sudah duluan. Dan setelah sampai di sana saya disambut oleh dekan University of San Carlos University, kemudian saya ditempatkan di kelas 4 gitu. Jadi overall sangat mendadak tanpa prepare dan segala-galanya gitu. Oke, luar biasa ya. Jadi sebenarnya ini tuh memang rezekinya Mas Rifan gitu ya, menggantikan peserta yang tidak bisa berangkat dan itu H-1 gitu ya, luar biasa sih. Oke, nanti kita lanjutkan lagi Mas Rifan. Kita tanya dulu Bu Suryani. Bu Suryani sudah bisa bergabung? Iya, Mbak. Oke, sip. Ibu, tadi belum terjawab pertanyaannya. Ibu Suryani? Ya, Mbak.
Iya, Tadi ya, pertanyaannya belum terjawab dengan jelas gitu. Proses awalnya Bu oke. Suryani bisa ikut program ini tuh gimana? Gitu. Halo Bu Oke. Suryani. Mm-mm. Proses awal dari awal, ya. Betul. Eh, Setelah tadi ditunjuk oleh kaprodi saya, kemudian ada beberapa seleksi Mbak itu. Yang Mm-mm. yang saya ingat itu pernah ada pembekalan bersama Pak Herman Felani dari UII, karena kebetulan Oke. tahun 2018 itu Bu Suryani. lalu setelah itu ada seleksinya itu Mbak, kebetulan teman saya di PAUD itu ada 2 yang ikut. Mm-mm. Kemudian dari 2 itu ternyata hanya diberangkatkan 1. Oke. Seperti micro teaching, kemudian apa itu ya? Saya ingatnya micro teaching-nya doang sama interview sama dulu saya ingatnya interview itu sama Mbak Eci. Ya, kalau Mm-mm. micro teaching-nya Pak Galuh gitu. Dan ada Oke. juga pembekalan dari apa? Miss Busro Apicat itu dulu yang mahasiswa Thailand yang belajar di UAD. Seperti itu. Itu Oke. prosesnya. Kemudian Mm-mm. akhirnya dari 2 yang kandidat itu terpilihlah saya. Karena kebetulan teman saya yang satu itu punya anak kecil itu jadi lumayan Hmm. susah untuk ditinggal. Seperti itu. Iya, iya. Akhirnya Oke, oke. Siap-siap. Nah, Bu Yani, apa yang ada di benak Ibu Yani, Bu Suryani, salah, Bu Yani deh tuh. Apa yang ada di benak Bu Suryani ketika Ibu Suryani keterima gitu untuk mengikuti program ini kan mau ngajar tapi ke luar negeri tuh. Nah, gimana tuh bayangan Bu Suryani? yang di benak saya saat itu, Ya, saya apa ya? apa Saya Bu? dulu ditanya Mbak Eci kayak gitu. Saya jawabnya apa itu? Cuma jalan-jalan Mm-mm. bersama jalan-jalan pengalaman gitu aja. Karena sama sekali ini pengalaman pertama saya. Kebetulan kan Mm-mm. usia saya juga udah nggak muda lagi gitu ya. Iya. Jadi apa? Meski ada sedikit ketakutan juga sebenarnya apakah saya bisa gitu ya. Tapi ya Mm-mm. modalnya itu aja Mbak. Modalnya saya semangat, pengen belajar, pengen merasakan bagaimana tuh rasanya di luar negeri seperti itu aja. Tantangannya tentu Luar akan biasa. gitu ya. Berbeda Iya. ketika kita mengajar di sini. Kalau di sini Mm-mm. itu pasti Bu tantangannya Suryani. luar biasa. Seperti itu. Ya, Oke, siap-siap luar biasa. Jadi intinya Bu Suryani semangat dulu, yakin aja dulu ya Bu, meskipun belum pernah ada pengalaman sebelumnya. Oke, siap. Oke, kita lanjutkan ya pertanyaannya, tapi kita tahan dulu Bu Suryani. Kita kembali ke Mas Rifan deh. Mas Rifan, Oke. mau tanya, boleh dijelasin dulu nggak sih tempat magang mengajarnya Mas Rifan di sana tuh seperti apa sih? Univnya seperti apa, Oke. sekolahnya, lingkungannya kayak gimana? Boleh diceritain nggak, Mas Rifan? Oke, Mbak. Pada saat itu, saya ditempatkan di University of San Carlos di Cebu, Filipina, sebuah pulau terbesar kedua di Filipina. Universitas itu adalah gabungan dari SD, SMP, SMA, dan universitas sendiri. Jadi gabung Oke. jadi satu begitu. Mhm. Gitu. Saya ditempatkan di guest room-nya di lantai 4 di, di di lantai 4 di University of San Carlos, di khususnya di Fakultas Basic of Education sepertinya begitu. Oke, Mas Rifan ngajarnya tingkat apa nih di sana? Oke. Saya ngajar di kelas 4. Kelas 4. Kelas 4 mata pelajaran sains. Mata pelajaran sains gitu. Oke, kelas 4 mata pelajaran sains. Oke. Nah, di sana tuh banyak nggak sih muridnya Mas Rifan? Sama kayak di Indonesia nggak sih, kelas satu kelas tuh berapa gitu anaknya, Oke. siswanya?
di sana kelas 4-nya terdiri dari 5 kelas kalau nggak salah, 5 kelas. Masing-masing kelas itu terdiri dari 35 orang begitu. 35 orang, sama seperti SD di Indonesia pada umumnya. Oke, berarti kurang lebih ya gitu ya. Sama ya, kurang lebih sama. Oke. Nah, di sana tuh kegiatannya Mas Rifan tuh seperti apa sih selama menjalani program ini? Apakah hanya literally mengajar kayak gitu di kelas atau bagaimana Mas Rifan? Pada saat pertama kali datang ke sana, saya masih bingung. Saya harus ngapain kan? Karena kekurangan bekal, kurang persiapan dan sangat mendadak sekali. Lalu saya tanya-tanya dengan bu dekannya, gimana Bu? Ini besok saya harus ngapain? Minggu depan saya ngapain? Kan saya tanya begitu. Akhirnya saya tahu bahwasanya minggu pertama itu ada observasi terlebih dahulu di kelas 4, kemudian minggu kedua ada asisten teacher, jadi asisten kita selama seminggu itu full dari jam 8 sampai jam 4 sore, kemudian di minggu ketiga kita jadi teacher, kita ngajar selama seminggu di 5 kelas, di 5 kelas 4 semuanya, kemudian di minggu terakhir akan ada exam seperti pembuatan blog untuk selama akses 1 bulan di sana itu ngapain aja, kurikulum bagaimana, teachingnya di sana gimana, itu akan jadi 1 blog gitu untuk dipublish di Citeacher gitu. Oke, Mas Rifan itu sama nggak sih proses itu tuh dengan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia? Mungkin Mas Rifan pernah punya pengalaman juga mengenai kegiatan magang di sekolah di Indonesia gitu, sama nggak? Oke. Pada saat itu sistem sekolahnya di sana lebih ke akademik menurut saya. Jadi jam 8 sudah masuk, akan ada seperti doa, kemudian sampai jam 4 itu sekolah biasa seperti sekolah biasa. Bedanya di sana nggak ada ekstrakurikulernya, jadi langsung full akademik gitu. Jadi sekitar 10 atau kurang lebih 10 pelajaran dalam 1 hari begitu. Wow. 10 atau banyak. Iya. Jadi full akademik di sana. Sedangkan kalau di Indonesia kan itu jam 8 sampai jam 12 itu akademik, lalu jam 1 sampai jam 4 itu ekstrakurikuler begitu. Dipisah, sedangkan di Filipina tidak bisa full. Oke, itu perbedaan yang sangat sangat mendasar gitu ya di sana. Oke, di sana full akademik, sedangkan di Indonesia dicampur dengan kegiatan ekstrakurikuler. Wow, oke, menarik. Tahan di situ dulu Mas Rifan, nanti kita akan tanya-tanya lebih jauh lagi. Kita ke Mbak Aminah dulu. Baik. Mbak Aminah, pertanyaannya sama sih. Boleh dijelasin dulu tapi di sana itu Mbak Aminah ngajarnya di mana, terus seperti apa lingkungannya, kayak gitu. Mikrofonnya boleh di-unmute dulu. Oke, terima kasih Mbak Novi. Jadi, kebetulan saya mengajar di Secondary Laboratory School. Saya kelas 7. Nah, kelas 7 SMP di sana kan. Tapi itu selama kurang lebih ya selama di sana. Tapi nanti di hari Sabtu, nah itu tuh saya juga ngajar SD. Jadi teman saya minta tolong untuk ngajar di SD. Nah habis itu kalau fokusnya aja ke SMP dulu. Nah di SMP itu kan, jadi supervisor saya itu namanya Sir Agustin. Nah Sir Agustin itu meminta saya untuk menjadi wali kelasnya di sana. Jadi memang hari pertama sama seperti Mas Rifan ada schedule-nya kan, kita sudah punya schedule seperti observasi, kemudian nanti asisten teaching dan lain sebagainya. Namun kalau dari saya tuh kayak saya tuh langsung 2 kali didampingi, setelah itu saya dilepas gitu. Jadi karena waktu itu juga mau midterm atau mau TS, supervisor saya itu menantang saya gitu kan, challenge gitu kan. Saya dikasih buku pegangan paket, dan saya disuruh mencari 5 topik mengajar untuk di SMP ini. Mesnya saya memang pertama kali saya masuk itu mereka itu langsung benar-benar appreciate banget Mbak, menghargai banget. Mereka berdiri, mereka langsung menghormati saya.
itu tanpa saya belum ada sepatah kata pun memperkenalkan diri. Jadi saya tuh sudah kayak langsung disambut. Itu kan kayak first impression yang sangat luar biasa tuh. Akhirnya saya suka banget itu. Nah, dari situ pun dari pertama kali ngajar pun sama sekali nggak ada gugup. Sudah langsung perkenalan, sudah langsung akrab, dan sama supervisor saya juga, beliau itu langsung bilang ke saya bahwasanya karena itulah dari pertama first impression itu saya udah bisa ngajar secara lancar menurut beliau. Akhirnya kayak beliau tuh percaya aja, ya udah Miss Aminah, kayak you are great, you are cool, kayak memang sudah terbiasa mengajar mungkin ya, jadinya benar-benar seneng banget tuh sama beliau. Nah, alhamdulillah, ya udah saya juga sedikit promosi juga tentang FKIP kan, karena memang di FKIP sendiri itu kan kita sudah dibekali berbagai macam bekal tentang kita teaching student, terus bagaimana cara manage kelas. Jadi itu tuh bener-bener kelasnya tuh ada 32 siswa SMP kelas 7 yang mereka memang masih sedikit agak susah diatur, tapi ketika saya manage kelas itu langsung bisa. Nah, itu kayak beliau itu tuh senangnya di situ. Nah, setelah itu di sekolah sendiri juga saya juga dikasih ruangan sama teman-teman untuk sholat segala macam, itu juga ada ruangan tersendiri. Itu tuh kami itu waktu itu magangnya itu bebarengan. Jadi di BSU sendiri itu juga kayak Faculty of Education-nya juga lagi magang bebarengan dengan si teacher. Jadinya ruangannya benar-benar ditata sedemikian rupa seperti kantor guru gitu kan. Dan apa ya, kayak enak banget gitu loh Mbak, senang banget, benar-benar mereka welcome. Dan juga dari BSU sendiri, dari host university kita sendiri juga menyiapkan fasilitas yang sangat saya akui luar biasa banget gitu. Dan disitulah saya tuh bersyukur. Gimana Mbak? Fasilitasnya gimana tuh? Oh iya, jadi kan sebelumnya kan saya juga pernah sharing sama yang Mbak namanya Mbak Putri, beliau juga pernah ngajar di situ. Si teacher juga sebelumnya gimana sih Mbak BSU segala macam Filipina, apalagi kan katanya susah sinyal lah, dingin banget terus gitu kan. Dan pas saya ke sana kayak mesnya lagi, kita dikasih dorm yang fasilitasnya sudah saya bisa katakan bintang 5 Mbak. Terus wifi itu on fire banget. Kemudian memang jaraknya dari dorm ke sekolah juga nggak terlalu jauh, kalau SMP ya, yang jauh itu SD. Terus badisnya itu teman saya itu saya masih ingat namanya tuh Yuna dan Erna. Dia juga student government. Mungkin karena basicnya mereka anak organisasi di sana dan saya juga anak organisasi di sini, jadi nambung Mbak. Nah, saya jadi kayak ibu di sana. Jadi teman-teman saya yang dari Thailand juga dan dari univ-univ yang lain itu tuh kalau ada apa-apa itu pasti kayak ngobrolnya ke saya, minta tolongnya ke saya apapun itu. Jadi kayak saya menjadi ibu di sana. Tapi seru. Iya kayak apa ya Mbak? Jiwa kita saling backup itu tuh benar-benar ada, keluarga, benar-benar keluarga. Itu alhamdulillah banget. Itu salah satu fasilitas yang didapatkan Mbak Aminah gitu ya. Jadi bukan melulu tentang bangunan, tentang akomodasi yang lain, tapi dapat badis yang sangat nyambung dengan Mbak Aminah sendiri tuh udah fasilitas yang top banget ya. Iya, lumayan. Nah, Mbak Aminah, selain mengajar, apakah ada kegiatan lain juga yang diikuti? Ada banyak banget Mbak. Ini saya coba mengingat ya. Jadi waktu itu tuh kita juga ada kayak discussion gitu, international discussion dengan mahasiswa di sana dan juga dari kita. Nah di situ tuh kayak mini discussion gitu, tapi ada juga dosen-dosen, ada juga beberapa yang memang dari dekan fakultas lain, tapi kayak pengen ikut gitu loh Mbak. Jadi benar-benar disambut banget. Terus habis itu, nah disitulah kita sharing-sharing, kita cerita. Pertama memang kita perkenalan tentang ya basic Indonesia dulu, baru ke masing-masing university gitu. Saya tuh bangga banget di UAD gitu ya, karena emang alhamdulillahirrahmanirrahim UAD itu memberikan fasilitas yang sangat luar biasa bagi kita, asalkan kita mau berusaha itu loh Mbak. Jadinya kayak mereka itu mempertanyakan, kenapa sih kok kamu bangga? Apa sih yang kamu banggakan? Kayak gitu loh. Gitu. Nah, ya itu juga jadi ajang saya untuk mempromosikan UAD salah satunya. Mantap. Aduh, promosi lagi. FKIP duta UAD juga ya Mbak Aminah? Iya benar, FKIP UAD gitu. Oke, sip. Wah, luar biasa Mbak Aminah. Berarti di sana tuh bukan hanya tentang diri Mbak Aminah sendiri, tapi membawa UAD bersama Mbak Aminah gitu ya. Luar biasa.
Oke, tepuk tangannya gitu. Nggak ada suaranya nggak apa-apa. Tepuk tangan online. Iya, iya. Oke, wah seru-seru ya. Tapi tahan dulu Mbak Aminah, nanti kita tanya-tanya lagi. Kita ke Bu Suryani dulu nih, apakah sudah bisa bergabung Ibu Suryani? Tersambung lagi suaranya? Halo, cek ya. Halo, oke siap. Ya. Ibu mau tanya, Bu Suryani di sekolah di Thailand gitu kemarin kayak gimana Bu? Apakah mengajarnya di tingkat apa? Kemudian kegiatannya seperti apa gitu? Oke. Kalau saya kemarin ditempatkan di Anuban Loburi School, itu Oke. setara dengan preschool atau TK ya di sini ya. TK, nggih. Itu kalau di sana itu rutinitas paginya hampir mirip dengan di tempat kita. Itu ada Gimana tuh? absen pagi, baris pagi, berdoa, seperti itu ada. Tapi hampir mirip dengan yang dialami oleh Mas Rifan, bahwa di sana itu meskipun anak TK kegiatan sudah akademis banget. Hanya menulis, membaca, menghitung, menulis, membaca, menghitung setiap hari gitu ya. Jadi sangat berbeda jauh ketika melihat dengan pendidikan PAUD di negara kita gitu ya. Saya sempat menyampaikan kok sisi pendidikannya untuk anak-anak TK seperti ini gitu ya. Dan kepala sekolahnya itu menyampaikan ya memang di sini seperti ini itu. Padahal untuk Anuban Loburi School itu sudah termasuk salah satu sekolah yang paling bagus, paling favorit di tempat itu gitu ya. Jadi ketika saya sampaikan bahwa kok tempat saya tidak seperti ini gitu, beliau juga tertarik sebenarnya, hanya saja kan pada saat itu posisi saya masih sebagai teacher assistant, jadi belum bisa tampil gitu ya. Kemudian pada saat tampilnya saya sampaikan dengan cara seperti Indonesia gitu, seperti tempat kita yang diajarkan. Jadi kalau di gimana tuh Bu? Contohin dari Bu. anaknya lesson plan-nya itu tentang tanaman bunga, saya ingat. Jadi saya bawakan benar-benar bunga real. Di sana itu yang mengajar itu kebetulan bule. Nah, ada native speaker-nya dari Skotlandia. Itu beliau itu bilang apa warna bunga anak-anak. Anak-anak menjawab ada yang warna-warni. Terus beliau itu bilang mah bunga itu warnanya merah seperti itu. Nah, ketika saya bawakan bunga real yang tidak hanya warna merah, ternyata mereka tidak hanya merah ya seperti itu. Jadi saya tampilkan bunga realnya. Kemudian di kegiatan selanjutnya yang saya susun itu benar-benar 1 hari full tidak ada yang namanya pegang pensil, pegang kertas. Saya membuat kegiatan untuk menempel, seperti menggunting seperti itu. Jadi sama sekali mereka hari itu lepas tidak bekerja dengan pensil dan kertas. Jadi itu dan kepala sekolahnya itu memberikan apresiasi yang sangat luar biasa, Mbak. Senang jadi di Indonesia tuh kayak gini toh untuk anak usia dini. Saya katakan iya bahwa di tempat kami itu untuk kegiatan anak-anak usia dini paling tidak 1 hari harus menyiapkan 7 kegiatan main dan tidak ada yang pegang pensil sama kertas. Jadi mereka sangat luar biasa sekali. Terus kemudian mereka tanya juga gini juga, berarti kuliah di tempatmu bagus ya? Iya. Berarti saya besok akan mengirim anak-anak saya ke sana seperti itu. Mantap Bu. Oke. Dan terus Bu, yang unik lagi Bu Suryani, terputus. Oke, Ibu Suryani sedang terputus, viewers kita tahan sebentar. Sudah bisa tersambung lagi Bu Suryani? Iya. Oke, lanjut Bu. Kalau mendung itu suasananya susahnya. Di sana itu anak-anaknya itu kan bukan hanya anaknya tapi gurunya itu hanya sedikit sekali bisa berbahasa Inggris. Jadi ketika saya ngomong saya pakai bahasa Inggris dengan body language yang full gitu. Jadi ketika saya ingin apa, saya harus berusaha merepresentasikan apa yang saya inginkan dengan body language gitu. Jadi luar biasanya seperti itu. Contohnya gimana tuh Bu? Anak-anak ngajak ngomong saya nggak tahu apa kan cantik itu suai gitu ya. Suai, saya bilang suai ya, saya cuma mengulang apa yang mereka katakan seperti itu. Jadi pada kesempatan istirahat saya tanya kepada guru yang kebetulan bisa bahasa Inggris,
dan itu pun Mm-mm. terbatas ya. Mm-mm. Ketika saya cara saya itu luar biasa. Jadi Mm-mm. Oke, Bu Suryani masih terputus ya viewers. Ya ampun, kita tuh lagi nungguin Bu Suryani itu kayak seru gitu, tapi masalah koneksi. Ya Bu Suryani, sudah bisa tersambung lagi? Oke. Oke, kita tahan dulu ya viewers semuanya, meskipun lagi pada penasaran gitu ya tentang ceritanya Ibu Suryani waktu ngajar di Thailand. Sabar ya, masalah koneksi internet, kita hanya bisa memaklumi ya viewers. Oke, kalau gitu sambil menunggu Bu Suryani kembali tersambung, kita lanjutkan ke Mas Rifan. Oke, pertanyaan untuk Mas Rifan nih. Ketika Mas Rifan datang ke sekolah di Filipina itu, sebagai diri Mas Rifan, sebagai mahasiswa UAD di sana, mengajar, respon anak-anak, respon guru di sana tuh seperti apa, Mas Rifan? Oke. Pertama kali saya datang di sana itu hari Senin kalau nggak salah. Hari Senin pagi. Kemudian sampai di sekolahnya itu agak siang sedikit. Pas pertama kali datang saya bawa koper kan, itu langsung diliatin Siapa nih? seluruh Dari aktivitas atas. siapa nih gitu ya. Siapa dari mana kok beda gitu ya. Beda ternyata. Oke. Terus? Dan setelah besoknya ada upacara seperti upacara non Islam begitu di sana. Lalu disuruh untuk mempersiapkan kemudian memberikan sambutan di sekitar 400-an lebih anak di sana. Anak-anak dan memperkenalkan diri siapa, dari mana, ngapain di sini begitu. Kemudian untuk setelah masuk kelas anak-anaknya sangat excited banget, sangat-sangat welcome kepada kita. Sangat penasaran siapa di Indonesia gimana, lalu untuk di sana cuacanya gimana, ada salju tidak begitu. Bahkan ada yang bertanya seperti itu di kelas begitu. Terus jawab apa Mas Rifan? Ada salju nggak? Tidak, tidak, saya menjelaskan tidak ada, hanya musim panas dan musim hujan begitu di situ ya. Oke. Overall semuanya sangat-sangat excited banget mereka. Iya. Oke. Nah, setelah dengan kondisi mereka seperti itu ya, di sana itu kehidupannya seperti apa Mas Rifan? Sehari-harinya di sana? Di sana kan saya tempatkan di gasroomnya di lantai 4 di gedungnya. Jadi saya kurang mengetahui bagaimana kehidupannya. Jadi seperti biasa saya membuka pintu, ya, saya lingkungan kampus. Saya membuka pintu, saya masuk kelas, kemudian saya masuk pintu lagi, masuk ke ruangan lagi begitu. Hanya seperti itu saja sih. Sepertinya lebih ke bagian akademiknya full sih ya, fokus bagian akademiknya anak-anaknya begitu. Oke. Nah, tadi kan kita lihat responnya di sana tuh excited gitu ya Mas Rifan. Tapi sebenarnya ada nggak sih kendala-kendalanya Mas Rifan selama di sana gitu? Apalagi Mas Rifan tentunya sebagai orang Indonesia, sebagai Muslim pula gitu di negara yang mayoritasnya non Muslim gitu. Gimana Mas Rifan? Kendalanya pas hari pertama itu saya dilepas begitu saja setelah ditunjukkan, oh ini ruangan kamu tidur di sini, langsung dilepas saja begitu dengan budekannya, tanpa diketahui kamu harus makan di sini, ini halal, kamu harus pergi di sini, ini masjidnya dan ini kelasnya. Tidak ada seperti itu. Saya hanya langsung dibiarkan saja, lalu menunggu pemberitahuan lebih lanjut via WhatsApp kalau nggak salah, via WhatsApp gitu. Jadi saya harus survive sendiri, saya harus keluar sendiri, saya harus mencari makanan halal sendiri di situ, saya harus mencari masjid di situ gitu. Semuanya serba survive gitu. Mandiri ya, mencari mandiri. Kayak lost in San Carlos. Gitu ya. Oke. Nah, selain kendala-kendala itu, Mas Rifan di sana setelah mereka juga para siswa dan guru-guru mungkin ya penasaran, excited ketemu Mas Rifan. Dari Mas Rifan sendiri tuh bagaimana engagement-nya ke mereka gitu? Interaksi
Saya Oke, sangat atau ada interaktifnya ya. seperti Mbak Aminah tadi mungkin menjadi duta dari FKIP juga, kita duta dari UAD gitu. Sepertinya pada saat itu saya berbeda sekali sama Mbak Aminah, karena Mbak Aminah sangat-sangat lengkap gitu. Di bagian ruangannya, kamarnya sangat-sangat bintang 5 ya Mbak ya. Bintang 5, terus ada diskusi dari mahasiswanya, dan ada hal-hal lain sangat-sangat menyenangkan begitu dari bayangan saya. Tapi nyatanya saya tidak begitu Mbak. Saya dilepas begitu saja tanpa badis, tanpa mengetahui, oh ini ada organisasi nih, kamu harus diskusi di sini, kamu harus sharing tentang apapun, tentang hal-hal ini, tentang isu terbaru misalnya. Saya tidak begitu, saya hanya menjalankan sebagaimana mestinya tentang prosedur si teacher itu selama sebulan di sana. Lalu, dan itu pun setelah 3 minggu kalau nggak salah, setelah 1 minggu atau 2 minggu saya lupa, itu baru ada badis yang menemani saya, dan itu hanya Sabtu Minggu weekend gitu. Jadi saya tidak ada kegiatan seperti Mbak Aminah begitu. Oke, dapat temennya telat ya Mas Rifan. Telat udah begitu. Terlanjur udah mandiri aja gitu ya, baru ada yang nemenin gitu. Oke. Iya, benar sekali. Jadi kayak Oke, sip. Nah, kita lanjut dulu ke Mbak Aminah nih. Mbak Aminah, seperti tadi Mas Rifan ya, responnya di sana tuh gimana sih dengan kehadirannya Mbak Aminah gitu? Di-unmute dulu Mbak Aminah mikrofonnya ya, biar kita bisa mendengar. Terima kasih Mbak Novi, saya lupa. Oke, jadi respon pertama dari lingkungan dulu, dari lingkungan dorm, kan kami tinggal di dorm. Sebenarnya gini Mas Rifan, bukan seperti bintang 5. Lebih baik saya bersyukur aja gitu. Tapi emang alhamdulillah fasilitasnya lengkap. Jadi saya selalu bersyukur biasanya, oh yaudah ini kayak bintang 5, jadi enak aja gitu. Nah, terus dari lingkungannya, kan ada namanya yang nunggu penjaga daripada dorm, itu namanya Justin tapi dia itu cewek Mbak, dan nah Justin ini tuh yang jaga dorm itu. Jadi ada 2 dorm gitu kan. Yang satu dorm yang diisi oleh foreign student seperti kita. Nah di dorm itu Mbak, saya tuh punya cerita unik. Di dorm itu kan bukan hanya dari kami si teacher, tapi ada foreign student yang dari Korea. Nah dia itu bertiga. Nah dia itu tuh di situ juga ngambil English education gitu kan. Ketika kami tuh punya inisiatif untuk ngajak dinner bareng, kita masak bareng itu di dapur, di kitchennya. Habis itu di situ tuh kita ngobrol gitu kan, tentang Korea gitu kan, tentang Indonesia dan juga tentang Filipina. Nah, salah satunya mereka itu meminta saya untuk ngajarin mereka bahasa Inggris. Jadi lucunya tuh di situ, kayak mereka tuh bertanya, apakah di Indonesia sendiri semua orang itu bisa bahasa Inggris, karena kok kayak fluent sekali. Nah, dari mereka itu pengen belajar gitu Mbak. Akhirnya tiap seminggu 3 kali itu malam itu tuh saya nemenin mereka untuk belajar bahasa Inggris bareng. Jadi asiknya tuh di situ gitu Mbak, nggak ada malu untuk belajar bareng gitu. Saya juga belajar dari mereka juga. Oh ternyata di Korea itu seperti ini ya, kayak gitu kan. Jadi nggak hanya fokus di Filipina saja, teman-teman Filipina. Nah habis itu untuk masjid Mbak gitu kan, kami tuh ada masjid gitu, tapi jauh, kita harus naik angkutan umum kan, jeepney ya kalau di Filipina ya, Mas Rifan juga harus tahu jeepney itu tuh lumayan jauh Mbak, kayak hampir kayak beda kota gitu, itu tuh jauh banget kayak. Nah itu tuh bukanya cuma hari Jumat untuk sholat Jumat aja, karena saya nggak tahu ya, itu ternyata rules di sana. Kebetulan waktu itu saya berkesempatan untuk masuk, walaupun waktu itu ke sana hari Selasa, saya kebetulan masuk dan ketemu dengan penjaganya. Setelah saya ngobrol, saya memperkenalkan diri, saya minta izin bersama teman-teman yang lain juga, ada badis juga, akhirnya diizinin Mbak masuk. Nah ternyata Mbak, itu tuh pondok pesantren Mbak. Kayak keren gak sih? Iya, dan pondok pesantren di Filipina ya? Pas masuk itu ya Allah, Masya Allah, itu tuh masuk tuh kayak bener-bener bangunan Arab gitu loh Mbak, kayak bangunan Timur Tengah. Nah di situ tuh saya bertanya kepada pengurusnya gitu kan, apakah memang seperti ini dibuka hari Jumat dan segala macam. Nah akhirnya beliau menjelaskan, oh iya di sini memang sebenarnya pesantren gini, untuk karena memang minoritas Muslim ya, jadinya bukanya tiap hari Jumat aja. Tapi untuk mereka yang ada di pondok pesantren itu bebas gitu, tapi beda gitu jalannya.
Nah, itu satu hal unik yang saya temuin. Habis itu waktu saya coba balik lagi ke sekolah tadi Mbak, itu kan juga sama kayak Mas Rifan. Saya jadi inget nih, ada sambutan di sekolah. Nah, sambutan itu Mbak, itu tuh saya tuh belajar bahasa Tagalog itu, perkenalan kayak gitu segala macam. Akhirnya saya itu ketika sambutan saya itu pakai bahasa Tagalog. Saya masih inget kayak Apa tuh? Magandang umaga kinagagalo kopokayang makilala kayak itu. Itu artinya kayak selamat pagi gitu. Senang bertemu dengan kalian, dan dengan bahasa Filipina yang lainnya kayak perkenalannya, dan mereka tuh senang gitu loh, kayak wah excited gitu. Itu juga ada kurang lebih kalau SMP ini 300-an siswa aja sih Mbak kalau SMP. Iya, jadi kayak mereka tuh senang, oh ternyata dia mau belajar bahasa Filipina ya gitu kan. Itu tuh makin membuat kayak sinergisitas. Gitu ya? Bener Mbak, kayak seneng banget itu tuh. Luar biasa. Totalitas ya Mbak Aminah. Jadi meskipun ngajarnya dalam bahasa Inggris ya, tapi tetap belajar bahasa Filipina juga, bahasa Tagalog gitu. Luar biasa memang ya. Nah, speaking of Muslim tadi ya Mbak Aminah bilang kayak di sana kan minoritas nih. Mereka tuh tertarik nggak sih kepada Mbak Aminah yang which is orang Muslim gitu ya? Bagaimana Mbak Aminah mengenalkan gitu, apalagi kita WAD dari Muhammadiyah begitu. Bagaimana tanggapan mereka? Kalau saya coba fokus ke kelas ya Mbak, ketika saya ngajar. Ketika saya ngajar, kan memang saya pakai pakaian ya seperti inilah, berjilbab dan segala macam. Nah, dengan saya melakukan pendekatannya tuh gini, saya tuh ada aja ide Mbak. Jadi salah satu murid saya itu ada yang namanya Jana. Nah, saya tuh langsung bilang aja, kayak ketika absensi gitu kan, saya nyebut Jana, do you know gitu kan, kayak what ma'am gitu kan. Kalau misalkan the meaning of Jannah in Muslim is even, surga gitu, dan dia tuh kayak really gitu kan. Nah, terus teman-teman yang lain tuh pada wah ya Miss, emang gimana sih gitu kan Islam gitu kan. Nah, akhirnya ya di situ saya juga coba masukin bahasanya ya Islam ya agama yang memang mengajarkan untuk mengapresiasi wanita. Kenapa kita menutup ya karena kayak gini. Terus kemudian Jannah sendiri memang walaupun memang mereka itu Kristen nih, tapi di Islam sendiri pun artinya adalah surga, dan mereka tuh seneng, oh ternyata memang semakin terbuka gitu Mbak wawasan mereka yang menyematkan bahasanya, oh Muslim ternyata memang tidak se-strict itu gitu loh. Jadi saat perlahan, saya itu perlahan nggak langsung plek gitu tuh enggak, tapi perlahan menggunakan berbagai macam cara atau berbagai macam momen untuk mengenalkan Islam tuh seperti ini gitu. Itu sih Mbak. Ada aja ya. Mereka excited ya Mbak Aminah. Mereka tanya-tanya lagi nggak sih terkait backgroundnya Mbak Aminah gitu? Oh iya, terus mereka nanya apakah di Indonesia gitu kan. Di Indonesia itu seperti mereka gitu kan. Dalam artian saya kan mengatakan biasanya di Indonesia sendiri memang basic language-nya adalah Indonesian language. Jadi memang Inggris itu tuh menjadi second language, dan kita tuh punya aksen sendiri gitu. Kayak Thailand juga punya aksen sendiri, Filipina punya, Indonesia juga punya. Itu saya juga menjelaskan di situ. Terus ya kan saya juga memperkenalkan keindahan Indonesia juga gitu kan. Indonesia juga sama Filipina kan juga apa ya, mukanya kan hampir sama ya Mbak, kayak postur tubuhnya juga kan bener hampir sama. Nah di situ terus bahkan ketika saya di bandara waktu di Manila itu saya juga malah dikiranya orang Filipina karena mukanya itu tuh sangat mirip dengan teman-teman di sana gitu. Terus habis itu ada juga mereka tuh nanya ini Mbak, Bali. Mereka tuh paling nanya tuh banyak Bali. Taunya cuma Bali ya, Indonesia tuh Bali gitu. Iya. Taunya Yogyakarta gitu. Gitu di situ saya ngenalin Yogyakarta, terus berbagai macam ya Sumatera, Kalimantan, kemudian budaya kita dan juga makanan kayak rendang, gudeg kayak gitu. Seru, mereka pengen nyoba. Terus pernah saya tuh buatin apa ya waktu itu? Kayak makanan yang asli dari Jogja gitu loh Mbak, yang asli dari Indonesia gitu. Apa? Gitu. Waktu itu tuh kita tuh buatnya, saya tuh nggak tahu ya Mbak, entah di Filipina tuh sebenarnya ada, cuma mereka mengapresiasi atau apa sih saya nggak tahu. Cuma ketika saya mengundang teman-teman dari BSU itu mahasiswanya untuk
makan malam di situ, itu tuh di sana itu ada jadi teman saya ada yang bawa rendang. Oke. Jadi saya bawakan, saya meminta mereka untuk mencoba itu dan mereka tuh kayak enak ya gitu. Baru mereka menyamakan. Oh ya di Filipina juga ada, tapi namanya ini gitu. Sama nggak ya kayak gitu. Cocok-cocok logi. Cocok logi. Luar biasa ya Mbak Aminah, duta UAD ya, duta Ya SD, Allah, duta kuliner Indonesia, duta semuanya PBI ya. didutakan sama Mbak Aminah nih ya. Jadi benar-benar ke sana Seru tuh aja sharing. membawa banyak sekali elemen-elemen di belakangnya Mbak Aminah tuh untuk Iya. dipromosikan semua ke warga Filipina gitu ya, luar biasa Mbak. Iya, udah Oke, persiapan. sip. Persiapannya totalitas banget ya. Oke, siap, mantap. Oke, kita beralih dulu ke Bu Suryani mungkin. Bu Suryani, selama di sana mengajar, respon tanggapannya murid-murid, guru-guru di sana dengan kehadiran Ibu Suryani nih sebagai warga Indonesia, sebagai muslimah gitu dari UAD, dari Muhammadiyah, mereka seperti apa Bu tanggapannya? Kalau dari anak-anaknya sendiri, mereka senang ketika kami masuk itu. Kebetulan saya bareng sama anak Sulawesi. Itu ketika kami masuk langsung dipeluk aja, langsung minta dipeluk semua itu loh. Pas ada yang minta pangku, ada yang minta peluk. Jadi mereka sepertinya udah bahwa Bu Suryani? mereka sering kedatangan tamu seperti kami, dari mahasiswa dari luar seperti itu. Untuk sambutan guru-gurunya juga luar biasa. Mereka juga sangat menghargai kami. Ketika mereka tahu kami Muslim juga menyediakan makanan yang halal. Ketika waktu sholat memberikan kesempatan untuk sholat seperti itu. Kalau untuk dosen, kebetulan saya tinggal bersama dosen Mbak. Saya tinggal di rumah salah satu dosen di TAU itu. Namanya Ajan Pui. Jadi di sana itu kalau dosen itu panggilnya Ajan. Ya, sama Ajan Pui itu orangnya baik. Ya, orangnya baik banget, luar biasa baik. Jadi jarak rumah dari kampus itu 50 kilo. Setiap pagi berangkat 50 kilo. Iya, sangat jauh banget. Sangat jauh. Jauh banget Ibu, itu lintas kota kalau di sini. Seperti itu. Jadi setiap hari kami berangkat bareng. Jadi suatu ketika beliau itu ada tugas ke luar kota, itu saya dititipkan sama tangganya sebagai tenaga kebersihan. Meskipun tidak bisa berbahasa Inggris, mereka juga sangat baik banget. Saya diajak mampir ke tempat orang tuanya, ke keluarganya dikenalkan. Ini dari Indonesia seperti itu. Oke. Dosen itu pernah menanyakan juga pertanyaan seperti ini. Kenapa toh kok wanita Islam harus berjilbab? Terus Ibu Suryani jawab apa, Bu? Jadi saya sampaikan yang ringan aja Mbak, ketika mereka tanya kenapa pakai jilbab, untuk melindungi dari sinar matahari dan dari setan. Itu saya bilangnya begitu, dari pandangan setan maksudnya. Nah, jadi dia tertawa aja. Terus kemudian juga bertanya gini, apakah saya dengar banyak laki-laki Indonesia punya lebih dari satu istri ya? Saya bilang enggak. Yang punya lebih dari satu istri itu bisa kita hitung dengan jari gitu. Jadi mereka tahunya itu orang Indonesia itu sebagian besar punya lebih banyak istri. Waduh. Ya, mereka tuh bilangnya gini, apakah adil kalau punya lebih banyak istri gitu kan? Saya bilang, apakah memang mudah untuk menikah dengan banyak istri? Saya bilang tidak mudah. Syaratnya untuk punya banyak istri itu sangat tidak mudah. Jadi ketika saya jelaskan detail. Kalau di Islam itu, kalau pengen punya banyak istri itu syaratnya sangat susah. Biasanya harus janda, miskin, anaknya banyak. Terus ketika istrinya tidak bisa melakukan kewajiban sebagai suami istri, itu saya jelaskan secara detail. Dan beliau juga akhirnya, oh ternyata begitu ya Islam itu seperti itu. Dan memang kalau di sana itu luar biasanya kita bertemu, jadi dakwahnya benar-benar terasa Mbak. Jadi kita ngomong dengan orang-orang yang benar-benar nol tentang Islam itu sangat luar biasa. Mereka jadi terbuka gitu loh.
merasa oh luar biasa ya Islam ya seperti itu. Ya, seperti Oke, itulah. luar biasa. Mereka tanya-tanya apa lagi, Bu, tentang Islam, tentang Ibu Suryani, atau mungkin mereka pernah tahu tentang organisasi kita Muhammadiyah begitu? Kalau untuk organisasi tahunya kita cuma dari UAD gitu aja, Universitas Ahmad Dahlan Hmm. gitu. Kalau untuk Muhammadiyah mereka belum, mereka tahunya Islam aja. Malah ada yang bertanya ketika saya menghadiri acara Idul Kurban itu tanya malah apakah di Indonesia itu alirannya Sunni atau Syiah? Malah begitu. Oke. Untuk masjidnya itu juga jauh sama seperti pengalamannya Mbak Aminah dan Marifan. Itu jarak masjidnya itu 4,5 kilo dari jalan raya Mbak. Wow. Jadi saya berangkatnya diantar. Kebetulan yang Muslim 3 dari UI itu sama saya. Saya berangkatnya diantar, pulangnya jalan kaki 4,5 kilo jam 1 siang untuk menuju ke halte naik ya, ke kampus, kembali ke kampus seperti itu. Luar biasa banget panasnya. Padahal Thailand itu kan panas banget Mbak. Wah, Iya, pokoknya Bu, luar betul. biasa. Tapi seru lihat lihat kanan kiri itu seru banget. Gitu. Ya dilihat banyak orang. Ibu nggak capek, Bu, di sana jalan ke masjid sejauh itu atau kemana-mana gitu nggak capek, Bu? Itu pulangnya. Kalau berangkatnya kita diantar. Nah, berangkatnya kita diantar. Pulangnya itu yang luar biasa 4,5 kilo jalan kaki jam 12 siang. Ya tapi nggak apa-apa, tapi seru aja, senang gitu sama temannya. Kita jalan sambil bercanda-canda. Pokoknya senang aja Mbak. Kan ketemu sama Muslim yang dari daerah lain itu kan kebetulan ketemu juga. Itu mereka pakai bahasa Melayu, tapi Melayunya juga nggak bisa kita pahami, cuma sepotong-sepotong itu. Jadi kita komunikasinya juga cuma sendok spoon ya gitu aja. Cuma sepotong-potong dan bener-bener sepotong-sepotong gitu. Ya, luar biasa, tapi tetap bisa ngobrol asik ya, Bu? Oh, luar biasa, Mbak, luar biasa. Tidak terlupakan. Pengen ulang lagi. Pengen lagi, Ibu. Sudah lulus ya, Ibu. Mohon maaf. Untuk mahasiswa ya. Mungkin Bu Suryani besok ada dari Dinas Pendidikan begitu, Bu, yang punya program serupa, mungkin Bu Suryani bisa ikutan. Atau Bu Suryani ada peluang lain lah mungkin yang mirip gitu. Semoga Bu Suryani punya pengalaman lagi. Mungkin tidak hanya di ASEAN, Bu Suryani. Besok ada di Asia gitu yang lebih luas lagi ya, Bu. Amin. Amin. Oh ya, tadi itu ketinggalan. Bu Suryani selain mengajar di kelas gitu ya, ada kegiatan lain nggak, Bu, selama program Si Teacher ini? Kegiatan lainnya nggak ada ya, Mbak. Cuma di kelas itu mengajar doang. Okay. Kalau di kampusnya ada pas itu ikut ospek kita ikut ospek pembukaan itu pas pertama kali datang itu kita ikut ospek kayak kita di ospek itu ya. Kalau di sana itu sebulan full untuk acara seperti itu. Jadi kita ada main-main sama teman-teman mahasiswa baru. Juga kita ada memperkenalkan baju daerah. Saya bawa kebaya, teman saya baju Minangkabau waktu itu. Jadi suruh pentas aja jalan-jalan kayak itu ya cuma itu selebihnya nggak ada karena setelah itu kita full diserahkan ke sekolah untuk mendampingi anak-anak. Oke. Jadi emang viewers program Si Teacher ini juga bukan langsung kita para mahasiswa ini terjun ke sekolah tapi melalui perguruan tinggi mitra kita gitu ya, Bu. Jadi ada kegiatan juga di university sama di sekolah gitu. Oke, siap Bu Suryani. Nah, Bu Suryani mengalami selain tadi ada kendala bahasa begitu ya, ada lagi nggak Bu kendala lain gitu yang Ibu rasakan tapi sebenarnya itu bukan kendala ya, lebih kayak tantangan mungkin Bu Suryani, ada nggak selama di sana? Bu Suryani? Oke, belum tersambung. Oke, oh sudah. Oke, gimana Ibu? Kendalanya boleh mic-nya didekatkan Ibu? Mikrofonnya boleh didekatkan? Kalau kendalanya tidak ada sama sekali Mbak, jadi semuanya nggak ada sama sekali.
semuanya lancar-lancar aja, bagus-bagus semua dari pihak kampus memberikan fasilitas yang bagus, memberikan teman gitu. Dari pihak host juga bagus, pelayanan juga bagus. Bahkan bisa dibilang kamar saya tuh suite room kayaknya. Wah, luar biasa. Wih, mantap ya Bu. Oke, nah kalau untuk masalah biaya nih Bu Suryani, mungkin ada teman-teman viewers nih yang sedang memikirkan kalau ngajar di luar negeri kira-kira habis duit berapa gitu Bu, apakah susah nih untuk mengadakan ya biayanya gitu, gimana Bu Suryani? Kalau untuk Bu Suryani, oke. ya dari Terputus lagi. Oh, ada yang nyambung. Iya. Gimana Bu? Biasa. Dukungannya banyak dari kampus untuk pembiayaannya. Jadi saya tinggal tambah sangu sedikit untuk jaga-jaga berarti aja. dari kampus lebih banyak ya Bu? Dari kampusnya mungkin boleh tahu lebih spesifik, apakah dari prodi atau fakultas? Dari prodi ada dikasih dari prodi, kemudian dari fakultas dikasih, kemudian dari Mbak, dari para dosen sendiri juga memberikan. Jadi alhamdulillah sangu saya pada saat itu berlebih. Saya bisa membawa 8 juta. 8 juta itu dari, dan itu uang saya sendiri malah sedikit sekali kepakainya. Berarti untuk mengikuti program ini disupport ya Ibu secara finansial begitu ya, dari prodi, fakultas, bahkan dari dosen kata Bu Suryani gitu ya. Selain finansial begitu Bu, ada support lain gitu yang diberikan ke Bu Suryani untuk berangkat ke Thailand gitu? Iya, supportnya banget. Disupport semuanya, Mbak. Saya bisa merasakan supportnya luar biasa. Material dan moralnya luar biasa supportnya. Material dan moral disupport luar biasa ya, Bu. Ya, luar biasa memang. Sip. Nah, jadi bagi viewers nih yang dari tadi memikirkan masalah support gitu ya, finansial ataupun material, jangan khawatir karena tidak akan dilepas begitu saja ya, seperti ceritanya Mas Rifan waktu sampai di San Carlos gitu ya, tidak akan dilepas. Justru kampus sangat mendampingi gitu ya Bu, sangat mensupport mahasiswanya yang berkegiatan di internasional, luar biasa. Oke, kita juga tanya nih ke Mas Rifan. Mas Rifan, kalau untuk biaya, tadi kan Bu Suryani untuk di Thailand seperti itu ya biayanya, katanya sekitar 8 juta tuh masih kepake sedikit gitu, kata Bu Suryani. Nah, kalau Mas Rifan di Filipina gimana nih masalah biaya, Mas? Ya, untuk biaya sendiri, saya sangat terima kasih banget kepada pihak prodi, PGSD, pokoknya teman-teman yang mempunyai keinginan untuk keluar negeri, jangan takut. Prodi PGSD sangat-sangat membantu, sangat support full untuk kegiatan di sana. Pokoknya jangan takut. Kalau ada kegiatan, join aja. Insya Allah pasti bakal disupport langsung gitu. Untuk saya sendiri, saya disupport full funded sekali di sana, dari bagian tiket, bagian sehari-hari di sana. Saya sangat disupport sekali dengan pihak prodi begitu. Jadi saya tinggal berangkat sekali karena emang situasi sangat mendadak, super mendadak. Iya, super mendadak sekali gitu. Selain support secara finansial begitu, apalagi Mas Rifan mungkin ada bentuk support lain yang diberikan kepada Mas Rifan? Ya karena emang situasinya sangat tidak bisa digambarkan, seperti sangat mendadak begitu. Saya sangat berterima kasih karena prodi juga support motivasi, kamu harus gini, pokoknya kamu tenang aja di sana, bakal baik-baik saja, kamu bakal kerasan, bakal nyaman, pokoknya hal-hal kesulitan bisa langsung dilaporkan saja ke prodi, nanti insya Allah dibantu, begitu. Sangat luar biasa begitu motivasinya, dan lain-lainnya sangat hebat begitu. Akhirnya saya nyaman dan alhamdulillah tidak ada kendala
yang spesifik Mhm. dan gitu. Oke, Udah. jadi fully funded gitu ya Mas Rifan, tinggal berangkat aja pokoknya Iya, ngajar iya. gitu. Tinggal Luar tinggal biasa. berangkat, tinggal ngajar, tinggal menyiapkan bahan ajar dan lain-lainnya. Tapi saya sangat sedih, Mhm. bahwasanya tadi Mbak Aminah ada bawa rendang dan lain-lain, bawa persiapan seperti Ibu Suryani bawa apa tuh baju adat Minang begitu. Saya tidak bawa apa-apa, saya hanya bawa batik saja begitu. Tidak ada hal-hal yang sangat-sangat ingin saya ceritakan di sana. Saya tidak ada bendanya begitu, saya tidak ada hal yang ingin saya bagikan gitu. Itu sangat sedihnya di situ saya. Bahkan saya Oke, aksesoris jadi pun saya hanya membeli di Malioboro kalau nggak salah itu. Saya nyampaikan kepada anak-anak dan responnya luar biasa, mereka sangat-sangat senang begitu. Itu yang sangat saya sedih Wah, saya. Saya kasih kurang apa waktu persiapan di itu? bagian hal seperti itu. Waktu itu Gantungan kasih kunci apa? batik kalau nggak salah. Gantungan Gantungan kunci kunci batik. batik. Terus mereka tanya-tanya nggak Mas Hmm. itu apa? Kenapa kayak gitu Iya, motifnya gitu? ini dari mana katanya? Ini dari mana? Ini apa gitu. Saya nanya seperti hal Mhm. spesifik begitu. Saya menjelaskan bahwa ini tuh khas batik Jogja gitu. Khas batik cuman digambarkan pada seperti gantungan kunci gitu. Dan Oke, saya oke. sempat meminta maaf saya karena tidak bisa membawa banyak begitu. Sedangkan Mhm. antusiasnya mereka itu sangat-sangat pengen gitu, sangat-sangat ingin memiliki gitu yang lain. Jadi saya agak gimana gitu. Gitu. Agak Nggak cukup ya, kekurangan gitu, nggak oleh-olehnya cukup Mas gitu. Rifan gitu. Iya, nggak cukup. Oke, oke, oke. Oke, next time kalau Mhm. Mas Rifan ke luar negeri lagi mungkin ya, bisa, ada persiapan lebih, bisa bawa macem-macem ya. Ya, Bisalah tuh semoga saja gitu. promosi-promosi Indonesia ya Mas Rifan. Oke, Iya, nah saya kalau juga menambahkan, Mbak. Juga menambahkan boleh. tadi Mbak Aminah tadi masjidnya sepertinya bagus ya, Mbak ya, Mbak Aminah ya. Saya juga ekspektasinya begitu, masjidnya bagus. Ternyata di sana di masjid di Cebu itu, Cebu kan adalah kota kedua terbesar di Filipina. Masjidnya Mhm, ternyata masjid yang benar-benar apa ya, di dalam pasar begitu, di dalam pasar hanya ruangan begitu. Saya sangat kaget begitu. Ternyata mhm. masjidnya nggak besar banget, cuma hanya ruangan saja kecil dan itu dibuat masjid begitu. Dan fasilitasnya sangat-sangat kurang, hanya kipas angin dan begitu luar biasa panas sekali di situ. Dan Mhm. uniknya di sana itu uh, apa ya, ustadznya itu memberikan ceramah, memberikan khutbah itu dengan bahasa Tagalog. Saya sangat tidak mengerti apa Booming yang ya. dikatakan gitu. Saya iya, Ya mengetahui Allah. Tagalog Mhm. dan sesi khutbahnya itu berlangsung lama begitu. Saya kok lama sekali gitu di sana. Nggak Sedangkan di tidur Indonesia kan mungkin hanya tapi 20 kan? menit atau 30 menit. Iya, Nggak enggak. sampai tidur kan? Oke. Oke, 20 sampai Di sana 30 menit. sampai 1 jam lebih begitu, 1 jam lebih dan Oke. khutbahnya itu mereka tidak tidak apa ya, berdiri dan berjalan begitu. Saya agak agak kaget gitu. Kok seperti ini ya gitu di sana. Sedangkan di Indonesia hanya diam gitu, Di mimbar tanpa gitu teks ya? dan tanpa teks begitu, seperti dosen menjelaskan. Itu tanpa teks memberikan khutbahnya. Oh. Sangat unik begitu di di Cebu begitu. Cuman agak sayangkan masjidnya kurang memadai. Tidak ada pesantren, tidak ada hanya sebuah masjid musola seperti musola begitu. Kalau di Indonesia, Berarti memang sangat kecil ya Mas, kelompok iya muslim sangat di kecil sekali. lingkungannya Mas? Hmm, Oke, oke. sangat Wow, kecil itu banget dan pengalaman luar biasa sih Mas. lingkungannya pun sangat-sangat apa ya? Lingkungannya pun kesenjangan sosialnya tinggi sekali antara orang yang punya dan orang yang nggak punya itu sangat-sangat tinggi gitu. Jadi kelihatan mana yang sosialnya tinggi, mana sosialnya rendah begitu. Di sana sangat kelihatan. Oke, oke, Mas Rifan memperhatikan sampai segitu ya di sana. Lebih Buat better di pembelajaran Jogja bagi daripada di sana menurut saya untuk lingkungan masjid dan lainnya mungkin aspek pendidikannya agak kurang mungkin di sini gitu. Oke, oke. Jadi tapi, itu jadi wawasan gitu ya untuk Mas Rifan, oh ternyata di belahan dunia ini gitu ya, ada situasi semacam itu gitu. Dan Mas Rifan, apa yang Mas Rifan rasakan selain kaget dengan, kondisi lingkungan yang seperti itu, minoritas gitu? Ya untuk minoritas sendiri saya seperti apa ya,
tidak mengetahui kalau saya itu minoritas atau bukan, karena pandangannya kan mirip ya, orang Indonesia dan Filipina itu mirip sekali, jadi makanya kayak ya nggak ada bedanya gitu, ini orang Muslim atau bukan, karena nggak ada bedanya begitu. Jadi saya enjoy mengikuti gitu, enjoy jalan dan lainnya, saya enjoy begitu. Kalau pas ditanya bahasa Tagalog, saya menjawab bahasa Inggris. Saya menjawab bahasa Inggris gitu. Baru ketahuan Karena saya baru ketahuan di situ titik lemahnya gitu. Sedangkan untuk sekolahnya sendiri, saya mungkin Mbak Mia tadi mengajarkan selip kayak menyelipkan Islam di itu ya, di sisi teachingnya gitu ya. Kalau di saya agak khawatir karena University of San Carlos of University itu sendiri itu adalah yayasan non Islam yang sangat-sangat menitikberatkan pada aspek religius di sana. Bahkan di setiap mata pelajaran akan ada sesi seperti memohon doa, baca doa dan lain-lain, itu sangat-sangat kental di sana. Jadi saya tidak bisa melakukan seperti itu gitu. Cari aman saja begitu. Cari aman saja. Oke, tapi mereka tahu Mas Rifan itu adalah seorang Muslim, terus responnya mereka apakah tanya-tanya dengan Mas Rifan, atau mereka mempersilahkan aja Mas Rifan silahkan sebagai seorang Muslim selayaknya begitu berkegiatan, atau gimana Mas? Ya, untuk sesi perkenalan itu saya menjelaskan bahwasanya saya Muslim, saya tidak makan hal-hal seperti babi dan lain-lainnya, saya gitu. Hanya itu sih. Untuk untuk seluruhannya mereka mengetahui bahwasanya saya melakukan sholat, saya melakukan yang berbeda dengan mereka begitu. Mereka mempersilahkan saya begitu, saja. Bisa pas hari Jumat kalau nggak salah, mereka mempersilahkan saya, silahkan Jumatan mencari sendiri masjid di sekitar sini. Oke. Agak lumayan jauh sih, Mbak, sekitar 4 kilo begitu, jalan kaki gitu. Wow, perjuangan Mas Rifan untuk sekedar ibadah sholat itu luar biasa ya Mas Rifan. Oke, nah itu benar-benar pengalaman berharga sih buat Mas Rifan. Kalau Mas Rifan di Jogja di UAD, kita sangat free gitu ya, bebas, masjid ada di mana-mana begitu. Lingkungan kita adalah Muslim, hampir Muslim semua, dan ketika Mas Rifan ke Cepu, ke Filipina, malah Mas Rifan menjadi minoritas, dan di situ bakal jadi Mas Rifan jadi ada sesuatu gitu yang Mas Rifan dapat. Oh, kalau jadi minoritas tuh seperti ini gitu ya. Tadi kata Mas Rifan malah agak sedikit kurang nyaman gitu kalau Mas Rifan istilahnya terlalu open gitu. Terlalu open Islam begini dan lain-lainnya, terlalu agak nggak nyaman begitu. Ya, tapi Mas Rifan waktu perkenalan menyampaikan ya kalau background-nya Mas Rifan gitu, dan mereka mempersilahkan gitu, terbuka mereka. Islam. Ya, luar biasa Mas Rifan. Ya, betul sekali. Luar biasa. Oke, nah terakhir ke Mbak Aminah mengenai biaya. Tadi kita sempat ngobrol-ngobrol. Gimana nih Mbak Aminah? Kalau tadi udah kita punya 2 versi ya tentang pembiayaan ini, ada yang Bu Suryani yang memang disupport gitu ya, tapi tetap masih membawa uang saku tapi sedikit gitu. Ada juga yang Mas Rifan yang tinggal berangkat aja gitu ya. Kalau Mbak Aminah gimana nih kalau masalah pembiayaan? Mic-nya dinyalakan dulu, Mbak. 3 kali, Mbak. Okay. Terima kasih kepada Mbak Novi. Nah, untuk pembiayaan ini, Mbak, saya tuh benar-benar ingin mengucapkan terima kasih kepada sosok yang selalu mensupport juga. Jadi, kepada Miss Ratri. Miss Ratri itu dosen saya, Miss Ani, itu dulu ada, kebetulan kan dosen pembimbing saya. Halo Miss Ratri, harus Miss Ani, dan juga Pak Ali yang waktu itu adalah Kaprodi Pendidikan Bahasa Inggris. Kepada beliau bertiga, saya tuh selalu mengupgrade, saya tuh di Filipina tuh ngapain aja. Jadi nggak cuma saya pergi, terus ya udah lepas aja tuh enggak. Jadi saya harus membawa nama PBI yang bagus, membawa nama FK, membawa nama UAD yang bagus. Nah, itu Mbak, jadi ada feedbacknya. Saya sempat, saya juga disupport gitu kan, secara pribadi sama Miss Ratri. Alhamdulillah, terima kasih pada saat itu Miss Ratri
sangat luar biasa banget. Kemudian sama dari Prodi juga Pak Ali, dan juga support moral itu juga pasti juga dari Prodi dan juga UAD. Nah, tak hentinya Mbak Novi, jadi kalau misalkan ditanya nih si teacher gitu kan, hal yang ingin pertama kali saya sampaikan tuh tercetus tuh pasti terima kasih kepada Miss Ratri gitu kan. Halo Miss Ratri, thank you so much gitu. Jadi nah pada saat itu kan di BSU sendiri Mbak itu kan sudah sering mengikuti si teacher. Nah pada batch saya itu pun akhirnya dipilih untuk menjadi leader gitu kan. Nah biar mengkoordinasi, komunikasi itu tuh berjalan masif. Jadi nggak ke semuanya tapi satu pintu, dan yang bisa mengkoordinir, yang menurut dari beliau di BSU itu ya memang fluent bahasa Inggrisnya, karena memang saya pendidikan bahasa Inggris gitu kan. Akhirnya ketika ketika diskusi di situ dari pihak host university atau BSU sendiri itu tuh meminta saya untuk jadi leader dari teman-teman yang ada di situ semua gitu. Nah makanya tadi saya bilang saya seperti ibu di situ gitu. Nah selain dari Prodi dan Miss Rati juga, saya juga mempersiapkan dari pribadi juga Mbak gitu. Tapi overall gitu kan, overall itu sangat luar biasa di supportnya gitu Mbak. Walaupun nggak fully funded ya, tapi sama seperti Bu Suryani juga dari dosen, saya juga disupport dari dosen juga Miss Ratri gitu. Sangat luar biasa, terima kasih. Itu Mbak. Luar biasa ya. Jadi memang istilahnya dari prodi, dari dosen, prodi, fakultas, universitas semuanya mensupport gitu ketika ada mahasiswanya yang berkegiatan keluar membawa nama UAD gitu ya. Luar biasa. Oke, nah viewers, kita sebentar lagi nih akan sampai di penghujung acara, tapi tenang aja, bagi yang masih mau tanya-tanya silahkan komen gitu ya. Tanya-tanya ke Bu Suryani, Mbak Aminah, Mas Rifan gitu. Free, nanti insya Allah akan kita jawab. Dan kita lanjutkan ini pertanyaan terakhir aja deh, karena waktu kita semakin singkat gitu ya. Sedikit lagi durasinya habis begitu. Jadi pertanyaan penutup nih boleh dijawab, dirangkum gitu ya. Apa yang teman-teman dapatkan setelah mengikuti program ini, sekalian teman-teman kasih tips gitu untuk viewer semuanya, adik-adik yang Mbak Aminah, Mas Rifan, dan Bu Suryani yang selanjutnya insya Allah kalau pandeminya sudah berakhir bisa gitu ya ke ikutan program ini juga. Jadi apa nih yang didapatkan, kemudian apa yang akan teman-teman berikan kepada viewer gitu. Mungkin dari Bu Suryani dulu. Kalau dari saya itu yang saya dapatkan ya Mbak ya, itu luar biasa banget. Yang saya dapatkan banyak pengalaman yang luar biasa, tidak bisa saya ceritakan. Itu misalnya begini, ketika kita seperti Mas Rifan tadi, di Indonesia kan mayoritas ya, kita di sana kemudian jadi minoritas. Nah, kemudian setiap hari di sini kita dengar adzan, di sana nggak dengar adzan. Itu suatu yang sangat, waduh, rasanya ada yang hilang seperti itu loh. Tapi ketika sudah terbiasa, oh memang ya harus seperti ini, rasanya jadi minoritasnya seperti ini gitu. Pengalaman saya pada saat itu. Kemudian pengalaman yang penting lagi ternyata apa yang kita takutkan selama ini, terutama saya takutkan selama ini itu tidak benar. Karena selama ini saya menganggap orang-orang di luar sana itu takut sama kita. Karena kan stigma yang beredar di kita itu teroris itu loh. Nah saya pertama kali mau berangkat itu takut. Saya tanya sama Ajan Wanwi dan di sana itu, apakah ada masalah ketika saya berjilbab? Kemudian Ajan Wanwi menjawab tidak ada masalah. Kemudian saya ketika sampai di sana masih deg-degan lagi. Bagaimana saya menghadapi orang-orang? Apakah mereka akan memandang saya dengan aneh? Tapi ternyata tidak. Mereka welcome sama saya. Jadi luar biasa. Jadi saya dituliskan itu sama teman-teman yang di sana. Pokoknya setiap kita ketemu orang senyum aja, kita ramah aja gitu. Jadi itulah pengalaman saya. Nah, untuk pesan saya kepada adik-adik yang lain, ketika menerima tantangan itu terimalah apapun resikonya, enggak apa-apa. Yang penting kita berani menerima tantangan itu aja lah ya Mbak. Pokoknya jangan takut, jangan menyerah. Wong saya saja udah tua berani kok, masa yang muda-muda nggak berani gitu ya? Iya, harus begitu, harus semangat. Oke. Nah, saya pengen lagi ke luar negeri, ke tempat yang mana yang lain. Ketika saya sampai di sana, wah ini pengalaman yang luar biasa. Saya pengen ke tempat yang lain lagi seperti itu.
Itulah pengalaman saya dan pesan saya Mbak untuk generasi muda, untuk para viewers semuanya, semangat terutama yang masih muda, jangan kalah sama saya yang sudah tua. Semangat terus pokoknya. Luar biasa, semangat. Yeay. Luar biasa. Nah, itu ya viewers, Bu Suryani aja yang umurnya sudah lebih senior dari kita tuh semangat banget untuk ngajar ke luar negeri gitu ya dengan segala keterbatasan, tapi yang penting kata Bu Suryani kalau ada tantangan terima aja gitu. Yang penting semangat, yakin. Luar biasa Bu Suryani. Hidup Bu Suryani. Oke, terima kasih Bu Suryani. Kita ke Mas Rifan dulu. Mas Rifan, gimana nih? Apa yang didapatkan setelah mengikuti program ini gitu? Apa impact-nya ke diri Mas Rifan? Di-unmute dulu. Ngerasa Oke. banyak pengalaman, Mbak. Saya mengetahui bagaimana sistem mengajarnya di sana, bagaimana kurikulum di sana, bagaimana sistem kehidupan sehari-hari gimana, dan ujungnya saya mengetahui kemampuan anak-anak di sana, dan kemudian saya agak membandingkan, kekurangan anak-anak Indonesia tuh di sini, kelebihan anak Filipina di sini, begitu. Saya mengetahui seluk-beluk pendidikan di sana, begitu. Itu sangat luar biasa untuk diri sendiri, untuk saya sendiri pun saya mengetahui saya bisa melewati challenge seperti ini, begitu. Ternyata saya mampu, begitu. Sebelumnya bahkan saya overthinking, saya besok gimana di sana ya, komunikasinya pun gimana, begitu. Setelah dilewati, akhirnya ternyata saya mampu, begitu. Saya ternyata hebat juga, begitu. Gitu. Jadi lebih ke bagian akademik gitu. Oke, siap. Luar biasa, Mas Rifan. Oke, nah kalau Mbak Aminah, gimana Mbak Aminah? Apa nih yang didapat setelah ikut si teacher ini? Impact-nya gitu. Okay. Baik, terima kasih Mbak Novi. Jadi alhamdulillahirrahmanirrahim banyak sekali nih ya viewers yang nonton, itu pengalaman, experience, dapat ilmu baru, teman baru, relasi, kemudian ternyata dunia luar tuh seperti ini ya gitu kan. Ternyata mengajar di sekolah luar negeri itu seperti ini ya. Ternyata budayanya itu seperti ini. Jadi nggak ada takut sama sekali. Pokoknya jangan pernah takut. Saya pengen berpesan nih pada viewers nih, selagi muda gitu kan, jangan sampai memanfaatkan masa muda itu dengan kayak hal-hal yang useless gitu. Coba manfaatkan masa muda dengan baik. Kalian gali passion kalian explore apa skill kalian, kemudian pengalaman. Karena masa muda kan nggak datang 2 kali. Jadi sebisa mungkin doing positive things kayak gitu kan. Jadi spread sesuatu yang baik, yang insya Allah itu berguna untuk masa depan gitu. Jadi jangan pernah stuck atau stop di zona nyaman aja, tuh jangan, kayak out from comfort zone. Dan ini tuh dunia itu luas gitu kan. Ayo banggakan orang tua, banggakan bangsa negara gitu kan. Manfaatkan sebaik mungkin gitu. Terus sama ini sih Mbak, satu lagi, jangan pernah berhenti untuk belajar gitu, jangan pernah. Jadi kalau kalian tuh selalu belajar, insya Allah segala macam ilmu itu akan bermanfaat gitu. Karena orang yang bermanfaat adalah orang yang sangat luar biasa. Jadi jadilah orang yang bermanfaat sebisa mungkin. Terima kasih. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk semua narasumber kita nih. Mantap Ibu Suryani dan Mas Rifan. Sangat menginspirasi semua keren-keren ceritanya. Luar biasa sih. Nah, ini di kolom komentar sebenarnya lebih banyak yang salam-salam gitu, kayak ada dari Mbak Ina Rusina bilangnya, Ibu Surya, ini Miss Ina gitu. Apakah masih di TK Aba Margoyoso gitu? Salam untuk Ibu, kalau nggak salah nama kepala sekolahnya gitu ya. Itu Bu Suryani. Terus ada juga yang pokoknya Mas Rifan paling oke gitu dari Handoko gitu ya. Terus ada juga dari Laili, Siti Aminah semangat ya, bangga sekali gitu. Semuanya tuh pada mengagumi gitu. Emang kita hari ini tuh luar biasa banget semuanya. Oh ya, ini ada satu pertanyaan juga tadi dari mana ya tadi? Katanya di Filipina itu ada angin topan, badai gitu. Apakah Mas Rifan sama Mbak Aminah mengalami? Coba saya dulu ya, Mas Rifan. Ya. Kebetulan kan Benguet ini kan bagian di utara, dan itu bulan. Dan itu tuh sangat dingin Mbak, asli. Jadi kita tuh ada kalau mandi itu selalu pakai heater. Dan
kalau disebut Oke. badai yang besar tuh tidak, cuma cuacanya seperti menyerupai badai itu ya dingin, bahkan kayak kristal-kristal es kayak gitu kan. Bayangin kalau kita subuh tuh Mbak, kita wudu tuh ya Allah Wow. dingin banget. Kalau kita pakai air dingin gitu, makanya alhamdulillah di situ disediakan heater dan juga selimut itu Mbak. Kita tuh dikasih lagi di minggu kedua itu kita dikasih tambahan selimut, jadi kita pakai 3 selimut, ada yang 2 selimut, ada yang 4 kayak gitu. Terus kita pakai jaket, saya tidur itu tuh pakai jilbab langsungan sama pakai penutup telinga itu Mbak, dingin banget Oke. asli. Iya. Berasa banget di luar negerinya nggak sih, Mbak? Berasa Mbak, padahal kan Filipina kan emang hampir sama ya, tropis ya Mbak ya, tropis, apalagi di Benguet. Kalau di Cebu itu kan agak emang panas ya di sana. Kalau di Benguet itu Ya. Mas Rifan, ya Allah dingin banget gitu. Kalau Mas Rifan gimana? Ada angin Iya betul topan sekali. gitu? Iya. Ya. Kalau di Cebu Sama ya? itu kebanyakan enggak Mbak. Jadi sana tuh kayak summer banget, bener-bener Iya summer. di Cebu Kayak benar-benar. panas banget. Siang hari pun bahkan tembus sampai 38 sampai 40 derajat gitu, sangat-sangat panas di Wow. sana gitu. Kalau Mbak Aminah kan di sana kan ada badai gitu kan. Di sana enggak, di sana seperti kayak biasa panas. Cuman bedanya agak panas gitu di situ, agak panas di pas siangnya gitu. Dan pas subuhnya pun kayak enggak berasa dingin banget gitu. Cuma ada sesekali sih dimana apa tuh hujan gitu. Tapi hujannya pun nggak terlalu deras banget gitu, cuman kayak hujan ya biasa gitu. Udah Aman ya. deh kalau di Cebu. Iya. Iya, Oke. walaupun dekat pantai loh Mbak, walaupun dekat pantai Iya tapi benar. kayak nggak ada badai gitu. Nggak ada badai, cuma panas sekali karena emang mungkin karena kota industri mungkin ya, kota apa tuh Benar. dekat Cebu. pantai juga panas jadinya. Oke. Jadi nggak ada angin topan badai gitu ya, Mbak Aminah, Mas Rifan di sana. Nggak ada di sana. Cuacanya aja yang cukup ekstrim gitu bagi orang Iya, terbiasa tinggal di Indonesia gitu ya. Panas sekali gitu. Panas sekali, oke. Sama juga dari tempatnya Bu Suryani juga panas ya Bu, apalagi jalan ke masjid. Dari masjid jam Panas 12 sekali. siang. Oke, nah sebenarnya banyak banget yang salam-salam di kolom komentar. Jadi narasumber Mbak Aminah, Bu Suryani, Mas Rifan bisa langsung aja kalau mau balas di kolom komen sendiri, langsung nanti di reply aja yaitu salam-salam Siap, Mbak. semuanya. Siap, oke. Nah, kalaupun ada dari viewers semua yang masih ingin bertanya, silahkan typing di kolom komentar gitu ya dengan para narasumber kita ini. Nanti insya Allah akan dibalas langsung ya, karena waktu kita udah habis gitu. Jadi kita tidak bisa melanjutkan ya ngobrol-ngobrol komentar saja. Nah, bagi viewers yang membutuhkan atau menginginkan sertifikat, boleh langsung kirim pesan di Facebook Messenger ini dengan mengetikkan nama dan alamat email gitu ya. Jadi langsung kirim pesan lewat Facebook ini, ketik nama dan alamat email, nanti akan kami kirimkan sertifikat digitalnya kepada viewers. Itu ya, sekali lagi terima kasih banyak kepada para narasumber yang luar biasa pada siang sampai sore hari ini. Terima kasih. Yang menginspirasi adik-adiknya yang besok ingin mengikuti jejaknya para narasumber kita. Oke, nah terima kasih juga. Ini smart Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.